teman-teman Gerasak Grusuk. Hari ini gue lagi ada di Ambara Hotel Jakarta. Dan hari ini gue akan ketemu General Manager dari Hotel Ambara, yaitu Ibu Tia, dan Director of Food and Beverage, yaitu Bapak Devian. Yuk ikutin gue. And like a bird, your wallet's gone, you carry on, there's nothing else that you can do. Don't get caught up, all that double talking. Balik lagi di Gerasak Grusuk Podcast, tempat di mana kalian akan selalu menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat, dengan narasumber yang berkualitas, yang pastinya akan menjadikan hidup kalian jadi nggak gerasak grusuk lagi. Dan hari ini kalian bisa lihat kita lagi ada di tempat yang megah, di tempat yang nyaman. Kita lagi ada di Dapur Pelangi, yaitu salah satu di Hotel Bintang 4 yang ada di kawasan Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan, yaitu di Ambara Hotel Jakarta. Dan hari ini gua akan langsung datangkan salah satu Director of Food and Beverage-nya Hotel Ambara Jakarta, yaitu dengan Bapak Demian. Iya, Devian. Oh, Bapak Devian. Makanya gue tadi bingung kok narsumnya Demian. Gue pikir pesulap gitu kan. Iya. Dan hari ini gue akan mengangkat tema, yaitu mengulik bisnis food and beverage di tengah pandemi. Setuju, Pak? Setuju banget. Itu yang emang harus kita ulas. Ya, sangat menarik. Jadi kita nggak ngulas sulap, Pak, ya? Nggak main sulap, nggak ini. Jadi kita bisnis gimana, belajar bisnis saja restoran di tengah pandemi. Iya. Kita belajar bisnis, teman-teman. Dan Pak Devian ini selaku Director of Food and Beverage-nya Ambara Hotel Jakarta, ya? Iya, benar sekali. Sudah berapa lama, Pak? Di sini saya udah setahun ya, Setahun berjalan atau setahun terakhir? setahun berjalan. Oh, berjalan. Jadi sebelumnya saya udah kemana-mana lah ya untuk meniti karir di dunia F&B, restoran dan hoteliers. Luar biasa, dia bilang udah kemana-mana gitu kan. Nah, sebelum kemana-mana, memang waktu Bapak mengawali karir Bapak itu seperti apa sih? Ada jatuh bangun kah? Atau memang udah pas lahir udah seperti ini, Pak, posisinya? Ya intinya sih dari saya zaman sekolah, masih sekolah, saya emang punya cita-cita untuk kerja di hotel dulunya. Akhirnya saya sempat mau sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata, tapi saya tidak jadi. Cuman pada saat itu saya lulus SMA langsung coba untuk cari pekerjaan dulu, karena memang suasananya emang lagi pengen bekerja. Oh, lulus SMA nyari kerja dulu. Nyari kerja dulu, karena memang waktu itu ya ingin cari pekerjaan, tapi akhirnya saya dapat beasiswa yang memang program pendidikannya dari F&B sendiri, Food and Beverage Business Development juga. Wah, luar biasa. Jadi jalannya udah apa yang saya cita-citakan, ternyata ada jalan dan saya dapat semacam program magang gitu. Jadi program namanya Apprenticeship Program Food and Beverage Business Development dari Hotel Borobudur ya. Waktu itu ada di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng. Dari situ saya langsung sekitar setahun ditawari pekerjaan masuk ke Shangri-La. Shangri-La Hotel ya? Iya, Shangri-La. Jadi dari posisi waiter dulu. Waiter Tahun 94 ya. 94. Sekitar tahun 94. 94 itu saya lagi ngapain ya? Mungkin saya masih segini, Pak. Iya, jadi sekitar tahun itu 94 saya juga cuman karena di hotel itu memang agak lama ya untuk peningkatan karirnya. Akhirnya saya coba balik lagi ke Hotel Borobudur karena di sana saya coba untuk di dunia entertainment ya. Di situ ada musro ya, musik room kalau Musik room. Iya, kalau mungkin yang seletingan saya udah tahu lah musik room dulu. Zaman dulu. Nah, di situ saya mulai lagi karir sebagai captain namanya kalau di restoran tuh dan bar itu atau klub itu ada captain.
Saya mulai karir dari captain lagi di situ sampai ke F&B manager sampai yang paling tinggi ya di satu. Berapa lama tuh Pak jarak Bapak naik jabatannya? 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun. Jadi ke supervisor dulu, terus saya langsung ambil ke asisten manager sampai akhirnya saya dipromosi menjadi food and beverage manager waktu itu di Hotel Borobudur di Musroknya, di musik roomnya. Dan kalau yang sekarang Bapak di Ambara Hotel Jakarta itu sebagai Director of Food and Beverage ya. Masih banyak tingkatannya nanti ya. Setelah jadi F&B manager di situ saya ditawari pekerjaan lagi oleh investor ya, langsung direct owner ya. Kita bangun satu club and lounge di Hotel Hilton dulu. Hilton ya? Iya, namanya Fluid Club and Lounge. Club and Lounge. Jadi agak keluar dari hotel dulu, tapi lebih ke fokus ke F&B bisnis restorannya. Itu saya jadi asisten general manager. Dulu. Wow. Operation manajernya lah kalau jadi di bawah GM ada saya. Nah setelah itu saya berkembang malah saya diminta beberapa investor lagi, dia juga ada yang mau buat saya. Ya alhamdulillah yang seperti Mas Ariel bilang tadi jatuh bangun, karir saya alhamdulillah berjalan dengan baik terus. Jadi saya pindah ke satu tempat ke tempat yang lain itu emang karena ditawari oleh investor. Jadi, biasanya seperti itu ya. Iya, dia dengar kinerja atau kesuksesan dan lain-lain. Akhirnya saya dari tamu awalnya juga pernah tamu VIP saya, spender atau bagaimana gitu, yang sering datang, Dev, gue mau bikin ini dong, mau bikin club and lounge atau apa gimana. Setuju. Akhirnya saya ikut pertama di Beleza juga ada. Di Beleza namanya, The Rich Private Club. Nah di situ baru saya pindah lagi, ditawarin lagi, di sana lagi cari GM. Saya pernah jabat jadi general manager loh. Jabatannya bukan kaleng-kaleng semua ini. Pernah jadi. Kalau yang sebelumnya saya dari Musro itu saya justru jadi marketing and operational directornya dulu. Jadi yang meng-create semua konsep. Habis itu saya pindah lagi ke daerah Sudirman, itu ada City Walk. Dulu ada Louvre Bar and Dine namanya. Nah, saya menjabat sebagai general manager dulu, memanage semua dari event, promosi sampai operasional sampai PRing, how to entertain. Jadi untuk ngangkat revenue pun saya tanggung jawab. Berarti bisa dikatakan pekerjaan di hotel ini bisa dijadikan karir ya Pak ya? Karir. Jadi tergantung dari sisi humannya, dari diri kita menarik sendiri. Menarik, tergantung katanya. Iya, depend on kita sendiri. Kita mau majunya sampai mana? Kalau saya begitu. Tapi ada beberapa teman juga yang udah selalu zona aman. Dia dari waiter sampai waiter lagi bertahun-tahun sampai mentok-mentok supervisor ada. Itu penyebabnya apa Pak? Ya balik lagi ke cita-cita mereka gitu. Kalau saya lebih suka yang baru, tantangan baru, dan saya dengan berjalan karir saya seperti itu makin banyak orang yang saya kenal. Tapi kalau latar pendidikan itu berpengaruh nggak untuk karir di hotel? Kan Bapak bilang dari waiter itu kadang ada yang stuck gitu kan. Kalau Bapak sendiri kan dari cerita Bapak tadi kan lumayan tuh grafiknya naik. Ya. Berarti latar pendidikan pengaruh nggak untuk kita berkarir di hotel? Ya pendidikan itu hanya basic ya kalau yang saya alami ya, nggak tahu rekan-rekan yang lain ya. Yang paling mendukung saya adalah network ya. Network. Jadi saya bergaul, saya bekerja sambil melayani dengan baik, saya menjaga hubungan dengan baik, saya kenal dengan orang-orang besar, bos-bos dan lain-lain. Nah dari situ mereka melihat, dari mereka lah saya kadang dapat kenalan, tuh temen mau bikin ini, mau buka restoran atau apa. Akhirnya mereka memperkenalkan saya sharing. Seperti itu jalan karir saya. Nah, kalau kita bicara hari ini, Bapak kan sebagai director di Hotel Ambara kan, skill apa sih yang harus dimiliki menjadi seorang director gitu? Ya, skill yang utama adalah satu dari posisi kita udah ketahuan director ya. Jadi saya sendiri harus punya skill untuk mendirect gimana supaya makanan di sini itu enak. Wah luar biasa nih, seru nih ngomong makanan. Jadi terus Pak. Faktor utama restoran bisa ramai,
dan pengunjung juga tetap akan balik lagi adalah satu dari kualitas rasa dari menu itu sendiri. Jadi menu itu kita create menu yang sesuai dengan lidahnya Indonesia, karena secara konsep Ya. kita udah masuk ke konsep aja boleh ya? Boleh. Konsep Ambara Berarti kebetulan. saya potong. Berarti sekarang tugas Bapak ini cara mempertahankan eksistensi, ya kan? Nah, di Hotel Ambara itu seperti apa, Pak? Kayak mungkin buat menu baru. Oh ya, banyak hal yang sudah kita lakukan. Jadi sebelum udah namanya dari PSBB pertama, PSBB Di saat peraturan pandemi. kita disuruh tutup, nggak boleh ada operasional, itu sangat berat banget ya kan. Akhirnya ya sebelum itu kita udah langsung ambil beberapa langkah. Satu, menciptakan menu-menu baru dengan paket-paket seperti home delivery. Kayak siap beberapa menu kita sajikan dengan box. Jadi Anda lapar kami antar, kayak pesan antar. Pesan antar. Iya. Berarti kalau bahasa itu jemput bola ya, Pak? Iya. Jadi ada beberapa menu yang memang spesial dan alhamdulillah cukup jalan. Kalau untuk harga sendiri? Harga sendiri kita juga kompetitif. Kalau untuk home delivery kita udah nggak bisa yang namanya pasang-pasang harga bintang 4 lah atau bintang 5 lah atau hotel itu berbintang. tidak masalah dari manajemen. Tidak masalah selama kosnya masih masuk dan Tetap ya kembali ke kos. iya, selama kosnya masih masuk, harga pembelanjaan juga kita juga reduce, nggak yang main besar gitu atau bagaimana. Jadi ya, dan kita pun harga kisaran dari ada yang 30.000, 45.000 sampai 55.000. Jadi seumpama nih teman-teman di luar sana dia hanya ingin makan gitu kan, tanpa dia harus beli voucher untuk menginap misalkan, itu bisa. Bisa. Nah, buat teman-teman yang mau makan aja silahkan datang ke Dapur Pelangi di Ambara Hotel Jakarta. Ya sekarang ini kan udah PSBB Ya, transisi ya, udah boleh dine in ya. Jadi Dapur Pelangi atau Seruni we are open for dine in sekarang. Tapi kalau yang mau di rumah aja juga jangan khawatir, bisa langsung telepon aja, kita langsung antar ke rumah. Kita teleponnya ada di mana? Di sini, di bawah. Ada, gitu ada Di bawah ya. Di bawah ya. 0877 77 88 68 98. Nah, untuk bicara menu, inovasi apa yang Bapak udah terapkan? Adakah misalkan sop buntut ditambahin A, B, C? Oh iya ada, seperti ya? yang tadi kita sudah cerita di awal ya kan. Jadi saya mengkolaborasi antara sop buntut dengan rawon. Sop buntut dengan rawon. Jadinya sekarang adalah rawon buntut. Rawon buntut, ada buntutnya rawon. Kita lagi upsell banget. Ya, orang yang berkunjung kemari juga sangat suka ya kan. Jadi kalau kita kasih namanya Ambara Won Buntut. Ambara Won Buntut. Iya. Jadi itu salah satu menu favorit andalan. Sekarang jadi satu signature dish-nya Ambara Hotel. Iya. Jadi rawon buntut khas Ambara. Nah, mungkin kalian yang pengen tahu seperti apa tampilannya, kalian nggak bisa lihat, kita doang yang bisa lihat nih. Nanti mungkin kita tampilin gambarnya ya, Pak ya. Iya, pokoknya kita ambil gambar atau foto-fotonya ya. Kalau tadi kan makanan andalannya adalah sop buntut rawon. Iya. Kalau di minumannya sendiri, sekarang ini minumannya kita yang lagi favorit nih, kan Bapak bilang tadi sempat ada wedang jahe. Kalau lihat dari yang tamu yang datang secara natural ya, dia langsung memesan memang kebanyakan wedang jahe. Wedang jahe, iya. Pak. Aduh, enak jadi, banget itu. Hangat-hangat gitu, sehat. Ada yang boleh pakai madu, boleh pakai susu. Oh, ada dua pilihan. Madu, susu. Iya. Kalau saya sukanya pakai madu. Oh, saya susu. Oke. Susu. Susu. Ya. Iya. Nah, kalau bicara makanan, minuman, sebenarnya si Dapur Pelangi ini kiblatnya itu lebih kemana, Pak? Kalau secara konsep makanan dan minuman sesuai dengan hotelnya juga, klasik hotel modern dengan tema Touch of Indonesia. Di Ambara Hotel tuh punya tagline itu Touch of Indonesia. Jadi untuk Dapur Pelangi, Seruni, kenapa itu namanya Indonesia, sampai mencocokkan ke konsep makanan sendiri adalah Indonesian. Jadi kita lebih ke Indonesia food kulineri ya. Nah, buat kalian yang lidahnya merasa Indonesia banget, kalau kalian belum ke sini berarti kalian belum lidah Indonesia. Iya. Bener gak sih, Pak? Iya benar banget.
Soalnya kalau mau cari makanan di hotel yang berbasis Indonesia, kebanyakan kan Western ya. Kalau di Ambara tetap eksis dengan Indonesianya. Jadi ada rawon buntut, ada sop pindang iga, ada lagi nasi goreng kampung khas Ambara, terus ada lagi banyak beberapa. Kita ada dimsum juga sih sebenarnya dimsum. Ada dimsum. Jadi ada satu program yang namanya Dimsum Festival. Dimsum Festival itu kita ngadainnya setiap Sabtu dan Minggu aja sih. Itu ada paket? Ya, ada paket. Jadi hanya 99.000 all you can eat. 99.000 all you can eat. All you can dari eat. Jam berapa? Dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dari jam 11. Jadi lunch time. Lunch time. Wow. Itu pun bukan hanya dimsumnya doang ya. Kita ada di tengahnya itu full buffet kayak kalau kita ke orang ke nikahan kan ada tengah tuh. Terus ada pondokan-pondokan tuh. Nah, pondokannya itu dimsum. Tapi tengahannya tetap ada nasi goreng, ada mie goreng, ada capcay, ada apa, Oriental Food Buffet namanya. Dan 99 itu hanya untuk satu orang ya? Hanya satu orang. Kalau misalkan nih saya bawa adik saya nih yang lebih kecil, itu kena incas atau free? Kena cas tetap. Wah, kena Kecuali incas. bayi ya, dia ada di bawah 3 tahun, 2 tahun. Karena udah sangat murah, 99 all you can eat, bisa dapat dimsum, free iced tea juga sama water. Terus satu lagi, kalau rekan-rekan datang ke sini 3 orang, nah, bisa kasih free 2 orang. Bawa 3 orang, free 2 orang. Iya. Jadi yang bayar cuma 3 orang. Yang duanya free. Yang duanya free. Jadi buy 3 get 5. Dan itu Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu. Berlakunya Sabtu Minggu. Mulai Kalian bawa kalian datang 3, bawa 2 teman lagi, yang bayar cuma 3. Iya. Yang 2 itu bawa tas ya. Begitupun Bawa tas biar masuk gitu kan, all you can eat. begitu akumulasi. Kalian bawa 6, yang 4 free. Jadi 10 orang bayar cuma 6. Oh, itu secara kos nggak rugi Pak? Enggak. Kita sudah perhitungkan matang-matang ya. Secara untung nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan. Tapi secara kos masih bisa untuk masuk. Berarti kita nggak bicara untung ya. Dan kita juga nggak bicara buntung kan. Enggak. Yang penting kita survive. Yang penting survive. Akhirnya dengan ada dimsum, orang datang berkunjung ke Ambara, yang ujung-ujungnya dia akan nikmati lagi, mungkin stay in Ambara gitu kan. Jadi banyak hal yang mereka akan perbuat di Ambara, hanya berawal dari dimsum, akhirnya mereka bisa menginap di Ambara, why not kan itu. Dan itu mungkin kan salah satu promo dari Ambara atau Dapur Pelangi ya, untuk bikin paketan. Terus promo apa lagi yang Bapak lagi gencarkan nih? Ya itu, jadi home delivery-nya. Salah satunya itu. Home delivery-nya. Home delivery kita lagi gencar juga dengan bebas pengiriman, gratis biaya pengiriman. Bebas pengiriman. Iya, jadi gratis ongkir. Kalau zaman sekarang anak sekarang ngomongnya Tuh, gratis ongkir tuh. free ongkir ya untuk 10 km ke. Oh, ada batas tertentu Ada ya. batasan tertentu. Kirain ketika ada teman-teman di luar Jakarta mau pesan es teh manis itu dikirim. Pesan es teh manis udah lu. Ya pakai paket gitu ya. Paket pesawat. Kan siapa tahu es teh manisnya Dapur Pelangi itu rasanya berbeda gitu Iya kan. benar. Kalau udah kirim sehari 2 hari sih emang beda. Lebih apa nih? Terus lebih nikmat. Lebih hambar. Ya itu aja. Jadi inovasi yang saya kira harus kita semua di F&B bisnis atau restoran bisnis, manajer atau owner sendiri pun memang meminta untuk kita melakukan satu inovasi ya. Justru bagus itu. Karena pandemik ini sangat beda dengan bulan puasa masih oke lah, ya kan. Kadang makan cuman pas maghrib gitu kan, puasa. Ini pandemik ini udah sebulan oke, nggak ada masalah. Ternyata 2 bulan, ternyata 3 bulan. Jadinya masalah. Jadi bermasalah dan banyak hotel yang tutup, banyak restoran juga yang bangkrut. Dan itu menjadi tugas penting Bapak sebagai Director of Food and Beverage-nya di Hotel Ambara ya. Iya, saya jadi bekerja sama dengan tim saya, eksekutif chef ada namanya Chef Fikri, gimana, dan didukung dengan GM saya juga, General Manager di Ambara, Bu Tia. Bu Tia. Iya. Nah, beliau sangat mendukung sekali gitu. Bahkan beliau minta untuk, ayo dong, please innovate it gitu. Maksudnya create something, ada bikin acara apa gitu ya. Sampai orang-orang yang sekarang sedang
keranjungan sama sepeda ya. Oh iya. Kah, sekarang sepeda di mana-mana ya pemirsa ya. Nah, itu pun akal kita sehat kita pakai untuk ke sana. Akhirnya gimana caranya orang habis sepedaan, Heeh. kita kasih promo makan di sini karena kayak high tea gitu dengan harga 55.000 kalau nggak salah, 55.000. Sampai kenyang. Iya, dia dapat bubur kacang hijau, dapat bakso kayak gitu-gitu. Wah. Nah, kita create itu juga itu setiap hari Minggu ya. Ada ya Pak ya? Kemarin PSBB pas darurat kita stop dulu. Karena emang harus Nggak boleh buka apa restoran nggak boleh buka. Nah, sekarang kan udah PSBB transisi lagi nih. Mungkin dalam waktu dekat ini akan diadakan lagi. Tapi kalau untuk dimsum festivalnya udah Sabtu Minggu udah berjalan ya. besok tanggal 17-18 udah mulai lagi, open lagi. Oh, untuk dimsum kalian penggemar dimsum, makanannya nggak berat gitu kan, paketan juga murah. Kalian misalkan bawa 5 orang bayar 3 orang ya. Iya. Begitupun sebaliknya, ketika kalian bawa 6 Bayarnya 6, belinya 4. bayarnya 4. Wah, luar biasa sekali. Iya. Lalu kalau kita bicara restoran si Dapur Pelangi ini buka jam berapa, tutup jam berapa? Nah, Apaan 24 jam? ya kalau untuk Dapur Pelangi sendiri ya saat ini karena pandemik kita masih bukanya untuk lunch saja. Oh, lunch aja. Lunch aja. Kita ada beberapa outlet kan di sini. Jadi Ambara memiliki ada sekitar 4 outlet. Areal. Ambara itu punya 4 outlet. 4 Selain Dapur Pelangi ada apa lagi? Ya, 2 restoran, 1 lounge dan 1 bar. Oh. Kita semua restorannya di lantai 1 semua. Wah, lantai jadi 2. kayak banyak pilihan gitu ya. Oh. Jadi saya sendiri mendirect 4 outlet plus sama banket ya. Banket itu untuk acara-acara di pernikahan. Oh, berarti untuk yang mau nikah gitu kan bisa. Iya, bisa di Ambara. Kita lagi ada intimate wedding package start from 5 juta. Jadi modal 5 juta sekarang ini udah sah, bro. Gitu. 5 juta bisa sah. Sah. Dulu kan kita mikir kan di hotel berbintang. Iya. Ya kan, kalau nggak 100 juta, 200 juta, 300 juta. Ini 5 juta, Pak. Ini cuma 5 juta, kita punya paket, ya kan, hanya mengundang keluarga. Memang secara pembatasan PSBB kan aturannya juga nggak boleh berarti banyak. ini berlaku untuk PSBB ya? Iya, jadi mungkin sekitar 20 orang kayak gitu-gitu. Nanti cuma 5 juta. Nah, untuk kalian nih yang belum nikah di saat pandemi, kalian punya budget 5 juta, kalian datang ke Ambara Hotel. Iya. Iya, siapa tahu yang belum pernah ke hotel kalian bisa nikmatin tuh. Terus untuk berarti kapasitasnya untuk keluarga ya? Untuk keluarga, jadi keluarga perempuan wanita, keluarga si laki-laki, ya boleh kayak around 20 orang kali cukup. Untuk durasi jamnya? Durasi tetap kita 2 jam. Oh, 2 jam. Tapi di luar preparation ya. Jadi biasanya kalau akad nikah atau yang namanya kalau orang ini kan blessing gitu ya, pemberkatan pun bisa. Seperti itu. Dan itu mungkin kalau misalkan PSBB ini sudah tidak ada, masih ada harga 5 juta kah? Siapa tahu banyak yang mau kawin ke sini. Nah, kita set harga itu memang untuk new normal ya sebenarnya. Oh, untuk new normal. Iya, jadi udah berlaku dari saat ini. Jadi kan ini kan habis PSBB transisi kan new normal kan. Ini transisi ke new normal kan. Tetap kita ikutin harga itu selama calon pengantin booking sekarang bisa buat tahun 2021 pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tuh buat kalian sekali lagi yang belum menikah di saat pandemi, kalian bingung mau nikah di mana gitu kan? Kalian bisa datang ke Ambara Hotel Jakarta. Ya. Di sini ada paket yang lumayan worth it lah, 5 juta kalian bisa kawin loh. Tinggal bawa dekorasi sendiri, penghulu, kita siapin ruangan dan makanannya. Jadi makanan juga ada 2 konsep, kita ada besek, ada VIP besekan kayak parcel begitu. Jadi nggak perlu makan di tempat juga bisa. Jadi ketika udah seremoni, thank you, dia akan bawa. Dan selain roomnya itu digunakan untuk pernikahan, bisa untuk presentasi atau bisa. Jadi kongko. Ya, jadi dari ballroom sendiri untuk pernikahan, webinar. Oh iya, webinar. Sekarang kan lagi kalau di pandemik ini kan webinar ya. Alhamdulillah masih jalan beberapa dari departemen
kementerian, dari apa namanya instansi-instansi mengadakan webinar di sini dengan tetap menjalankan protokol kesehatan ya, Kesehatan. memakai masker, face shield. Jadi staf karyawan di sini juga udah standar banget, dia menggunakan hand glove, face shield dengan maskernya. Iya. Itu udah wajib, udah benar-benar new normal. Dan mungkin buat kalian nih yang lagi WFH gitu kan, kalian bosan di rumah, kalian juga mungkin bisa datang ke Hotel Ambara ya Bisa. untuk WFH, ya kan? Bisa, kita juga ada namanya paket untuk work from hotel ya. Nah, itu yang saya maksud. Pokoknya special rate deh. Nah, di depannya ada boneka nih. Yang mau boneka bisa dapat. Kita Itu lagi ada paket yang namanya Oktober. Oktober, Iya, Oktober. Oktober, Iya, ya, biar ya. Ber. Ya kan? Dengan nginap di sini harga 628 ya. Itu dapat langsung bonekanya langsung. Kalau untuk weekend juga untuk family ya. Nah, Nih. Weekend eat dimsum. Jadi nih kita ada paket nih. Jadi selama dimsumnya kemarin belum ini, jadi kita pakainya dimsum bisa diantar ke kamar. wih. Jadi dia akan dapatkan pada saat dia check in, ngambil paket weekend eat dimsum, dia boleh makan di kamar. Nanti kita kirim. Terus ada lagi juga kayak karantin package gini. Ini guys. Nah kalau punya saudara atau teman yang dari luar kota perlu menjalani persyaratan 14 hari atau 7 hari karantin, ya Ambara juga punya paket ini. Wow, luar biasa ya. Jadi cukup lengkap dengan seperti yang tema kita hari ini, Iya. ya kan? Mengulik bisnis. Bisnis restoran dan hotel lah ya, di masa pandemik. Jadi terus untuk kantor-kantor juga kan pasti kepusingan kan karena beberapa restoran tutup dan lain-lain. Kita juga siapin Widih. outside catering. Ini mantap. Ada paket 1, paket 2, ada beberapa paket pilihan. Jadi juga si pemesan bebas untuk memilih menunya masing-masing. Banyak hal ya kalau gimana ngatasin pandemik ya. Di bisnis restoran ini yang udah kita lakukan semua. Banyak banget inovasi-inovasi yang terus dilakukan oleh Ambara Hotel Ya, Jakarta. ini yang tadi saya bilang nih, tuh brosurnya juga. Wih, wedding 5 juta. Intimate wedding 5 juta sah. Ya kan? Jadi cuma 5 juta nih dengan venue 4 jam. Bukan 2 jam, 4 Iya. jam. Nanti terus kita pakai food stall atau besek gitu 20 orang, free flow iced tea, dapat room bright juga untuk makeup, free room. Itu sama standar setup blessingnya juga akad nikah. Banyak hal. Itu Mas Ariel. Menarik sekali. Habis ini kita lagi mau pikirin lagi nih, mau Halloween, mau tahun baru, itu harus ya kan. Jadi Ambara Hotel itu selalu mengikuti perkembangan Inovasi. ya Pak. Inovasi. Waktu yang sangat singkat dengan pembahasan yang padat berbobot sampai akhirnya kita harus mengakhiri nih Pak pembahasan kita. Mungkin Bapak Waduh, cepet bisa banget. jangan lama-lama Pak, pegel ntar. Jadi Ya, intinya sih saya tambahkan ya, kalau bisnis restoran itu satu, orang akan balik, gimana caranya orang akan balik lagi. Ketika dia datang, dia beli sesuatu, merasakan sesuatu, apalagi makanan dan lain-lain. Ya satu, rasa itu nomor satu. Setelah itu rasa baru ya. pelayanan. Jadi selalu posisi di atas itu adalah rasa dari Rasa makanan. ya, dari Rasa. makanan. Ada yang otentik, kayak yang tadi modifikasi antara rawon dan buntut gimana rasanya. Itu yang harus dipertahankan. Kedua, nilai dari yang harus dijaga lagi adalah pelayanan, servis. Betul. Gimana orang merasa di rumah walaupun dia di restoran, ya untuk staff-staff saya selalu kita training how to make the guest, gimana membuat tamu itu merasa kayak di rumah sendiri. Nyaman ya. Seperti nyebut nama, hai Pak Arel, apa kabar? Makan apa nih hari ini? Kayak gitu-gitu. Itu benar-benar yang kita harus jaga. Berarti dari bisnis hotel itu rasa dan servis itu nggak bisa dipisahkan Pak Nggak ya? bisa. Kalau harga sih kompetitif ya, Iya. tergantung kantong masing-masing, ya kan. Kalau memang marketnya secara global sih tergantung.
Kalau orang sudah merasa suka dan makanan dan pelayanan juga bagus dan merasa dia dikenal, merasa dia di apa gitu kan, mungkin harga nomor paling sekian. Iya. Mereka tidak pernah ngeliat yang namanya bill berapa, oh ininya berapa bro, nggak pernah. Iya. Selama mereka puas, selama tamu puas, saya yakin semuanya jalan baik. Iya, selagi rasa servis itu dominan, mereka tutup mata dengan harga. Dengan tutup mata. Baik Pak, terakhir mungkin Bapak bisa kasih kata-kata yang membangun atau memotivasi untuk para penonton. Oke, para penonton Grasak Grusuk. Yes. Ya. Jadi saat pandemik ini tetap siapa yang mau jaga kesehatan, siapa yang mau jaga jarak, siapa yang mau memakai masker, itu yang akan paling kuat saya rasa. Karena memang sesuai dengan anjuran bahwa 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, itu aja dari saya. Stay happy. Yang paling pertama adalah bahagia. Tuh, jangan lupa bahagia. Jangan Kalau lupa mau lebih bahagia lagi, datang ke Hotel Ambara, yaitu yang ada di Jakarta Selatan. Iya, benar sekali. Oke, jangan lupa juga follow ya. Itu yang saya tanyain. Follow Instagramnya Ambara ya, @ambarajakarta. Nah, kalau saya sendiri @devian2906. Ya, promosi. Tetap promosi. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja obrolan saya dengan salah satu Director of Food and Beverage-nya Ambara Hotel, yaitu Pak Devian. Iya. Saya ingatnya sulap mulu. Pak Devian, terima kasih banyak Pak atas waktu dan kehadirannya. Sama-sama. Sukses buat kita semua, sukses buat Dapur Pelangi, Ambara Hotel, dan tentunya Ya, sehat selalu. Sehat selalu. Stay happy and healthy.